Langitku berbintang, denganmu sempurna ku rasa. Oh, seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Terdengar jelas suaranya? Saya izin pakai masker ya karena lagi di depan SMA Angkasa. Oke, sambil menunggu yang lainnya, silakan yang sudah hadir dinyalakan kameranya, kecuali kalau yang rusak atau yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ayo yang belum dibuka kameranya, coba dibuka. Saya kangen nih, udah lama nggak ketemu, sudah lama tidak melihat wajah-wajah yang ganteng, yang cantik, kelas 11 MIPA. Gitu ya. Bagi yang sudah menyalakan kameranya, coba tatap lensa kameranya, tatap handphonenya, tatap laptop, webcam, dan lain-lain. Kameranya ditatap, dilihat, berikan senyuman terbaiknya kepada teman-temannya, ya, karena saya yakin di lensa kamera yang kalian tatap ada rindu yang kutitip. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Silahkan bisa berdoa masing-masing. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sohli sadri wa yasirli amli wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu cahaya kita supaya lebih mudah mencerna ilmu-ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Saya pengen dengar suaranya, coba apa kabar di tahun baru ini, di semester baru ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ada yang masih belum sarapan? Kalau yang belum sarapan boleh ya sambil sarapan. Yang penting tidak membuat video ASMR gitu ya. Kalau sambil sarapan silahkan, tapi sambil menyimak dan disiapkan juga buku catatannya. Jadi dicatat hal-hal yang penting, yang menurut kalian penting nanti dicatat. Kan bisa ya multitasking sambil sarapan, boleh silahkan. Karena ini jam pertama. Nah, bagi yang sedang sarapan atau yang sudah, saya pengen tahu coba raise hand siapa saja yang sudah sarapan makan nasi, coba. Ada yang sarapannya makan nasi? Tuh agak angga makan nasi, wah pantesan gercep ya karena makan nasi pagi-pagi gitu. Ada lagi? Yang sarapannya roti? Ada?
Yang sarapannya gorengan ada? Atau yang anti mainstream, yang sarapannya mungkin beda dari kebiasaan kita sarapan. Ada misalkan salad mungkin, lotek gitu kan. Ada yang beda dari yang lain? Kan biasanya sarapan itu kalau nggak nasi, nasi goreng gitu kan, gorengan, roti, gitu kan, mainstream itu. Nah, kira-kira ada nggak yang sarapannya yang lain? Coba komen. Atau mau on mic boleh. Ceritakan pengalaman sarapannya. Kira-kira pernah sarapan apa yang beda dari yang lain gitu? Ada? Seblak, Pak. Seblak. Wah, pagi-pagi makan seblak. Lumayan ya. Seblak. Ada yang takoyaki. Wah, keren nih. Bikin sendiri ini lebih bagus ya. Nah, kenapa kita ngebahas tentang sarapan? Karena sarapan itu penting bagi kita. Apalagi kita yang sedang belajar gitu. Apalagi laki-laki nih. Laki-laki itu lebih mudah mencerna nasihat, ilmu atau omongan orang lain itu pada saat kita keadaannya sedang kenyang atau tidak kelaparan. Itu cowok. Jadi kalau kita mau ngajak ngobrol teman atau sahabat laki-laki kita gitu ya, coba ngobrolnya sambil makan gitu supaya lebih enak di diterimanya gitu. Nah, hubungannya apa? Karena semester ini kita akan membahas tentang makanan atau lebih tepatnya usaha kuliner. Nah, kalau kemarin kita kan ngebahas tentang kontennya adalah kerajinan. Nah, sekarang kontennya semester genap ini adalah tentang pengolahan gitu. Nah, jadi hari ini kita kenalan dulu saja ya. Biasa kan awal-awal masuk itu perkenalan gitu. Nah, kita kenalan dulu gitu. Saya pengen tahu dulu, coba dibuka browsernya. Nah, sebentar. Dibuka browsernya. Diisi, kelihatan nggak? Atau klik link yang ada di chatnya. Boleh ke menti.com terus masukkan kodenya atau klik linknya langsung yang ada di chat. Dijawab bahan makanan yang paling sering dibuat di rumah. Nggak harus sendiri ya, mungkin ibunya membuat atau keluarganya, orang tuanya. Di rumah kira-kira sering buat apa gitu. Bahannya ya, bukan makanannya. Telur misalkan, terus apa lagi? Yang paling sering? Ikan. Ada lagi? Bawang putih, wah bahan bawang putih, ayam, daging, bolu, gitu. Kangkung, tumis kangkung, gitu. Oke, ada lagi? Paling banyak ayam nih, yang sering diolah di rumah, berarti, karena lebih mudah mungkin ya. Terus ada lagi? Ada sayuran, wah ayam dan sayuran dan telur menjadi favorit di rumah ya. Sama saya juga selalu ada telur di rumah. Gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sayuran karena di masa pandemi ini kita harus perbanyak sayuran. Ada juga perkedel. Nah, perkedel ini mah makanannya ya, bukan bahan makanannya. Bolu juga makanan, bukan bahannya. Kalau bahannya berarti terigu gitu ya. Oke, sudah ya.
Yang paling tertinggi adalah ayam, telur, dan sayuran. Oke, sekarang makanan yang sering dikonsumsi. Nah, kayak tadi bolu, perkedel, terus apalagi yang paling sering dikonsumsi di rumah. Apakah telur goreng, ayam goreng, ada mie, nasi. Wah, nasi paling sering nih. Telur dan sayuran. Gitu. Telur gulung nggak ada. Ada cilok. Gitu. Nasi goreng, ayam goreng, nasi goreng gitu ya. Yang paling terbanyak saat ini adalah ayam goreng dan nasi goreng. Berarti lebih banyak yang digoreng gitu ya. Nggak ada ayam pepes gitu, pepes ayam, ayam bakar gitu. Oke, itu saja. Nah, kenapa sih kita anak SMA kelas 11 gitu ya, harus tahu tentang pengolahan makanan? Apa saya mah ada laki-laki nggak akan masak, nanti yang masak istri saya suatu saat nanti gitu ya. Atau saya mah nanti bakal jadi pengusaha, mau ada asisten rumah tangga yang masak, saya mah nggak perlu masak. Saya mah tinggal pesan aja lewat ojek online gitu. Nah, lalu manfaatnya apa pengolahan ini? Apakah tujuannya supaya kita jadi chef atau supaya kita jadi masak? Tidak harus gitu ya. Karena pengolahan ini adalah basic dari bagaimana kita tahu tentang cara mengolah sebuah makanan. Karena mengolah sebuah makanan itu sebuah keahlian, tidak mudah, dan ada dasar-dasar atau basic-basic yang perlu kita tahu. Minimal kita tahu dulu, karena dengan tahu kita bisa memilih makanan mana yang baik untuk kita, gitu ya. Makanan mana yang cocok buat kita, dan gimana cara manajemen makan kita supaya lebih baik gitu. Kita perkenalan dulu ya. Jadi satu semester ini kita akan membahas tentang pengolahan kontennya ya. Tapi kewirausahaannya sama seperti kemarin. Jadi masih ingat kan kemarin ada tahapan kewirausahaan, ada 4 tangga atau 4 tahapan. Masih ingat apa aja? Ada tahap merencanakan, ada melaksanakan, ada mempertahankan, dan ada mengembangkan. Nah, semuanya ini pasti akan seperti ini terus. Yang namanya kewirausahaan itu ada step by step-nya. Tapi untuk semester sekarang kita akan lebih membahas hal-hal apa saja yang ada di setiap tangga ini gitu. Jadi bukan masalah tentang perencanaan, pelaksanaan, tapi tentang konten isinya seperti apa. Gitu. Kalau kemarin kita step by step-nya harusnya seperti itu. Nah, nanti di breakdown di bawahnya itu ada apa aja sih gitu. Hal-hal apa saja yang penting kalau kita ingin berwirausaha. Nah, tapi kontennya adalah semester ini tentang pengolahan. Karena dari semester kemarin itu kebanyakan kalau ngebahas itu lebih kayaknya sih lebih suka tentang makanan gitu ya. Karena dari tugas-tugas yang sebelumnya itu lebih banyak ngebahas usaha-usaha di bidang makanan. Makanya kali ini kita akan bahas tentang pengolahan makanan. Sesuai dengan kurikulumnya bahwa prakarya kewirausahaan ada tentang pengolahan makanan di semester genap. Nah, rencana kita di semester genap ini dari mulai Januari sampai bulan Juni ya. Lepas itu sesuai dengan rencana Allah atau tidak ya kita berusaha saja. Nah, hari ini kita di bulan Januari kita akan pengenalan tentang pengolahan makanan khas asli daerah dan makanan internasional. Tentu ini sudah tahu semua kan ya, tidak perlu disebutkan gitu ya. Karena nanti kita di pertemuan berikutnya akan bahas tentang bagaimana cara mengolah
sebuah bahan makanan menjadi makanan yang memiliki daya jual gitu ya, dan bisa dikonsumsi dengan baik. Jadi dari mulai perencanaannya, tekniknya, pengemasannya seperti apa, promosinya seperti bagaimana gitu. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas hal yang penting gitu ya. Apalagi kalau kita sudah memulai sebuah usaha, ini ada yang namanya break even point atau titik impas usaha. Jadi nanti kita akan ngebahas tentang titik impas usaha kita. Masih terdengar suaranya? Masih ya? Nah, atau break even point ini kita akan bahasnya nanti langsung hitung-hitungan. Jadi nanti kita tinggal buka Excel kalau lebih mudah atau mau dikotret juga bisa. Nanti lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Terus selanjutnya kita seperti biasa akan menghadirkan salah satu alumni terbaik kita untuk sharing seperti kemarin ada Bianca gitu ya. Nanti kedepannya ada siapa ditunggu saja. Dan untuk waktunya tentatif tergantung dari kakak kelas kita bisanya kapan gitu ya. Tapi biasanya di pertengahan semester kemarin. Lalu setelah kita mengakhiri ini, saya akan bahas tentang digital marketing. Gimana kita mengoptimalkan media sosial, internet untuk marketing untuk memasarkan usaha yang kita jalani. Jadi nanti ada teknik-teknik marketing di digital itu seperti apa sih di e-commerce, terus memaksimalkan Instagram mungkin atau Facebook dan lain-lain nanti kita bahas. Sebelum kita melaksanakan penilaian akhir semester. Nanti di bulan Juni atau biasanya akhir bulan ini gitu ya, kita akan ada penilaian akhir tahun atau dulu namanya UKK gitu. Itu untuk kenaikan kelas. Dan pastikan ketuntasan nilai yang semester kemarin mungkin yang masih ada nilai-nilai yang kurang, pelajaran lain tentunya. Dan administrasi sekolah, kalau masih ada hal-hal kewajiban yang harus diselesaikan, maka coba dicicil dari sekarang. Dari mulai tugas, nilai, dan lain-lain. Jangan menunggu di akhir. Jangan dinanti-nanti gitu ya. Gitu. Jangan dinanti-nanti karena kita tidak ada yang menantikan kita gitu ya, selain usaha kita yang kita lakukan. Oke, ini rencana kita 1 semester ke depan. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana Allah, tidak ada halangan, dan kalaupun ada halangan ya kita sesuaikan dengan kondisi yang sedang kita jalani. Gitu. Karena hidup itu bukan seperti yang kita inginkan, tapi hidup itu seperti apa yang kita jalani. Nah, apa sih pengolahan? Nah, menurut Pak Hari Minantio dalam bukunya Dasar-Dasar Pengolahan di halaman 145 kalau kalian mau searching gitu ya bukunya. Nah, mengolah itu adalah suatu proses menangani bahan makanan dari mentah gitu ya, menjadi bahan makanan yang siap saji, yang siap dimakan. Dalam prosesnya bisa terjadi penerapan suhu maupun tidak yang bertujuan untuk membuat bahan makanan lebih mudah dicerna dalam tubuh kita, membuat makanan aman untuk dimakan, meningkatkan rasa pada makanan tersebut, dan melengkapi atau menyeimbangkan kandungan gizi jika dicampur dengan bahan yang lain. Jadi pengolahan itu tidak semudah kita menggoreng telur gitu ya, atau membuat makanan, goreng chicken nugget, sosis dan lain-lain. Tidak semudah itu. Karena pengolahan ini berhubungan dengan apakah ada suhu-suhu tertentu gitu ya. Karena beda ngerebus bahan A dengan bahan B itu beda. Suhunya berapa itu beda. Bahkan menyeduh kopi pun suhunya beda. Apakah ngagolak, apakah hangat kuku dan lain-lain itu ada spesifikasinya. Terus makanannya supaya mudah dicerna. Nah, ini hubungannya dengan tekstur. Jadi makanan itu harus ada teksturnya. Contohnya, misalkan kita makan bubur, pasti kan ada kacangnya tuh. Nah, itu
menambah tekstur supaya ada yang bisa dikunyah gitu ya. Kalau kita makan bubur gitu. Nah, itu namanya apa? Ada teksturnya gitu. Terus aman untuk dimakan. Tentu ada bahan-bahan tertentu yang kalau kita salah mengolahnya justru jadi bahaya. Misalkan ada yang namanya sayur bayam. Nggak habis nih, besok diangetin buat sarapan gitu. Nah, itu sebetulnya seharusnya tidak dilakukan karena itu justru berbahaya. Makanan makanan tertentu yang tidak boleh diangetin lagi gitu ada. Kecuali makanan-makanan yang bisa diangetin lagi sepasang godog gitu ya, tumis dan lain-lain itu bisa. Nah, untuk meningkatkan rasa itu udah pasti karena pengolahan ini bagaimana mengolah bahan makanan supaya enak untuk dimakan gitu. Terus untuk melengkapi atau menyeimbangkan gizi. Jadi ada balance. Makanya dalam satu dish atau dari satu menu porsi makanan itu kan biasanya nggak cuma satu ya, ada nasi, karbo gitu ya. Terus ada proteinnya, misalkan daging, telur atau ayam. Terus ada sayurannya biasanya, ada misalkan tumis kangkung gitu. Atau salad, atau mungkin capcay dan lain-lain gitu ya. Nah itu kan biasanya dalam satu porsi makanan biasanya lengkap atau istilahnya 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah itu eh, untuk tentang pengolahan itu seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Masih bisa mengikuti ya? Oke. Nah sekarang saya ingin tanya, tujuan kita makan itu untuk apa sih? Silakan on mic, siapa saja yang mau. Tujuan kita makan itu untuk apa? Menambah energi, Pak. Kebutuhan, Pak. Kenapa? Silakan. Mediana, tujuan makan Energi kira-kira dalam untuk apa? tubuh kita. Memenuhi nutrisi tubuh, Pak. Membuat cadangan energi di dalam tubuh. Membuat cadangan energi dalam tubuh, kata Indri. Terus ada lagi? Menambah imun. Penambah imun, kata Cantika. Mas apa lagi? Ada lagi? Menyambung hidup barangkali. Ada lagi nggak? Kira-kira tujuan makan kita apa? Supaya Makan kenyang. dulu. Apa? Supaya kenyang, Pak. Supaya kenyang, betul ya. Itu yang utama. Tujuan makan ya biar kenyang gitu. Kenyang untuk apa? Untuk energi tubuh kita. Nah, tapi menurut para ahli bahwa tujuan makan itu ada dua. Apa saja coba? Yang pertama adalah fungsional. Tujuan makanan itu. Yang kedua adalah emosional. Apa itu fungsional? Yang tadi kalian sebutkan adalah tujuan makanan fungsional. Supaya kenyang, supaya punya energi, supaya apa lagi? Menambah imun, membuat kita sehat gitu. Nah, itu semuanya adalah tujuan fungsional. Jadi fungsi untuk makan itu yang biar kenyang dan lain sebagainya. Karena apalagi di masa pandemi ini kita jarang ketemu, pasti harus banyak makan gitu. Karena rindu itu berat, butuh energi katanya gitu. Nah, yang kedua adalah tujuannya adalah emosional. Gitu. Kalian bisa lihat foto di sebelah kiri itu sebelum pandemi ya, kita bisa makan bareng-bareng gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini setelah pandemi, kita makan tapi terbatas gitu ya. Makan bareng tapi terbatas. Nah, ini ada hubungannya dengan tujuan emosional. Karena makanan itu tidak asal kenyang. Tujuan emosional ini bisa dimanfaatkan kita sebagai pengusaha kuliner itu menjadi strategi marketing. Contohnya apa? Pernah dengar mungkin kata-kata nggak penting makan sama apa, yang penting dengan siapa makannya. Nah itu adalah emosional. Pernah nggak ngerasain makan dengan, apalagi saya sebagai yang sudah berumah tangga gitu,
makan sama telur nasi juga udah cukup, yang penting sama istri gitu. Nah itu emosional. Mungkin kalian juga sama, nggak apa-apa makan sama nasi pakai garam terus dipururukin daging gitu ya, nggak apa-apa asal sama keluarga bareng-bareng ngumpul sama ayah ibu misalkan. Itu emosional, namanya tujuan makan emosional. Makanya banyak restoran-restoran yang mengedepankan tampilan, tempat, kenyamanan. Kan banyak tuh restoran-restoran yang tempatnya instagramable, tiktokable gitu, yang banyak casannya, yang ada wifi-nya, yang tempatnya cozy, yang tempatnya nyaman untuk kita nongkrong. Padahal makanannya itu mungkin lebih enak makanan orang tua kita sendiri gitu. Harganya mungkin mahal, tapi rasanya biasa aja gitu. Pernah nggak ada restoran yang kayaknya ini biasa aja makanannya, cuman mie rebus gitu ya. Di rumah juga bisa bikin gitu. Tapi ternyata di sana harganya lebih mahal, tapi tempatnya nyaman. Nah itu namanya emosional. Ini yang diterapkan oleh para pengusaha kuliner masa kini. Jadi melibatkan emosional seseorang dalam proses sedang makan bareng gitu. Nah itu namanya tujuan emosional. Jadi ada dua tujuan makan, fungsional dan emosional. Nah kita lihat apa yang enak-enak hari ini. Jadi ini cukup membayangin aja. Saya sengaja tidak menampilkan gambarnya karena terlalu vulgar. Takutnya nanti jadi kita pengen gitu, pengen yang enak-enak. Ada 50 makanan terenak versi CNN tahun 2017. Urutan pertama adalah rendang dari Indonesia. Dan yang kedua adalah nasi goreng dari Indonesia. Dan tentunya di urutan 14 ada sate juga. Kalau rendang oke lah karena ini dish signature kita dari Sumatera gitu, dari Padang. Itu kayaknya di luar negeri kayaknya nggak akan ada gitu ya. Tapi kalau nasi goreng, sate itu di luar negeri pasti ada ya. Ada, tapi mungkin cita rasanya beda. Nah, ini membuktikan bahwa kita sebetulnya bisa sukses, bisa maju negara kita dari hanya makanan saja. Dari sektor makanan atau sektor kuliner saja kita sebetulnya bisa menjadi bangsa atau negara yang maju. Kalau kita bisa mengolahnya dengan baik. Nah, mengolah itu bukan hanya kalau masalah masak, orang Padang pasti jago banget membuat rendang gitu ya. Tapi kalau gimana caranya supaya rendang ini bisa mendunia, bisa dikemas, bisa dikirim, diekspor gitu ya dengan tahan lama, awet dan lain-lain. Tentu dengan kemasan yang punya teknologi tinggi atau kemasan yang bisa menjaga kualitas rendang itu sendiri. Nah, itu tugas kita sebagai penerus bangsa, gimana kita bisa menduniakan kuliner-kuliner kita yang lain, tentunya selain rendang dan nasi goreng dan yang lainnya, itu untuk bisa diolah dengan baik supaya bisa sampai ke orang banyak dengan rasa yang sama atau yang baik gitu. Nah, kalau kita lihat dari urutan nomor 1 sampai 50, kira-kira yang paling banyak negara mana sih yang kulinernya paling hebat lah istilahnya gitu ya. Paling banyak di daftar 50 makanan terenak di dunia ini. Kira-kira? Thailand. Thailand, betul. Coba ada yang tahu kenapa? Kenapa Thailand kok bisa gitu ya? Di Indonesia pun makanan Thailand itu terkenal kan? Gitu. Coba kenapa Thailand bisa sebesar itu gitu ya? Makanan atau kulinernya? Ada yang bisa jawab? Apakah karena filmnya? Kalau kimchi mungkin karena filmnya, karena kita lihat film Korea gitu ya, jadi wah ada kimchi nyobain, jadi akhirnya semua orang yang nonton itu nyobain kimchi gitu. Tapi kalau Thailand, apakah kita suka nonton film Thailand? Jarang ya. Tapi kenapa Thailand bisa menduniakan kuliner-kulinernya? Karena mereka punya komitmen, pemerintahnya itu punya program dan serentak seragam gitu. Jadi kalau misalkan di setiap negara itu ada makanan Thailand, mereka brandingnya itu Thailand gitu. Pakai nama Thailand. Misalkan ada tom yum Thailand gitu kan.
ada Thai tea gitu kan. Terus ada apa namanya? Makanan-makanan Thailand atau restoran-restoran Thailand yang namanya tuh Thai Palace gitu kan. Thailand restoran, pokoknya ada kata-kata Thailandnya gitu. Nah, itu mereka udah sepakat bahwa negaranya kalau membuka usaha kuliner di luar negeri, di negara manapun harus ada kata-kata Thailandnya. Dan itu menjadi branding bertahun-tahun sehingga kita di negara manapun itu bisa menemukan restoran Thailand. Mirip seperti restoran Cina, di mana-mana ada Chinese food gitu. Cuman bedanya kalau Chinese food itu lebih ke makanannya aja, restorannya nggak dibesarkan. Kalau Thailand itu dengan restorannya di branding atau dipromosikan ke dunia-dunia atau ke negara-negara lain. Nah itu nanti bisa kalian sendiri searching sendiri ya makanan-makanan apa aja sih di internasional itu yang terkenal gitu ya. Karena kalau dibahas semuanya tidak akan cukup karena kita hanya mengenali saja. Ini saya pernah dapat broadcast dari WhatsApp ya. Mungkin yang kalian juga pernah baca ya. Ada yang tahu tentang kopi gitu ya. Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang salah? Biasanya gula, karena sedikit gulanya jadi pahit, terlalu sedikit nih gulanya. Tapi kalau kopinya manis, yang disalahkan gulanya. Gulanya nih kebanyakan gitu. Jadi terlalu manis gitu. Tapi ketika kopi dan gula itu balance, seimbang, enak, mantap, tentu yang dikatakan oleh kita bukan gulanya enak, bukan, tapi kopinya yang mantap, kopinya yang enak gitu. Kemana gula yang punya andil sangat penting, yang membuat rasa menjadi mantap. Tapi kalau ada penyakit, misalkan karena kebanyakan makan kopi terus, setiap hari ngopi-ngopi gitu ya, dia penyakitnya adalah penyakit gula, bukan penyakit kopi gitu. Padahal dia seringnya minum kopi. Tapi yang disalahkan adalah gula. Nah itulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam itu tidak pernah disebut orang. Gitu. Tapi kesalahan sekecil apapun pasti akan dibesar-besarkan oleh orang-orang tertentu. Jadi intinya ketika kita berbuat kebaikan, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa ingin diketahui orang lain. Yang penting kita berbuat kebaikan ya kita lakukan aja ini perbuatan kita ya. Tidak usah berharap kepada manusia. Ya. Jadi intinya ikhlaslah seperti gula, ralutlah seperti gula karena hidup banyak rasa gitu. Sama seperti halnya kita di sekolah gitu kan, banyak tugas, kerjain tugas lagi gitu. Di rumah tuh nugas terus gitu ya. Nah, itu kalau kitanya tidak ikhlas, itu pasti akan susah, akan merasa berat, akan merasa sulit dan yang mempersulit adalah kita sendiri. Bukan guru-guru kita. Padahal kalau kita ikhlas, seberat apapun tugas yang diberikan oleh guru, kita akan jalani itu. Karena saya yakin setiap orang punya kemampuan masing-masing. Tapi kalau kita ikhlas, kita tulus gitu ya, mengerjakannya tidak dengan marah-marah, tidak dengan ngedumel gitu ya, tidak dengan kata-kata, aduh tugas lagi gitu. Tapi kalau kita tulus, ada tugas kita kerjakan, maka itu akan mempermudah kita gitu. Itu akan menjadikan kita menjadi lebih tenang. Jadi tidak overthinking, aduh tugas ada ini belum atau dan ini juga ada lagi dan lain-lain gitu. Jadi menumpuk gitu ya. Jadi bukan dikerjakan malah dipikirin, terus banyak tugas dipikirin, jangan dipikirin tapi dikerjakan gitu. Nah, termasuk tugas kita. Tugas kita kali ini adalah hal-hal yang penting yang kalian dapat selama Zoom di PKWU kali ini, silahkan dicatat. Seandainya tidak ada yang penting, yang penting judulnya aja gitu. Ya udah tulis judulnya aja, berarti itu yang menurut kalian penting. Apakah kalau kosong berarti pertemuan kali ini tidak penting sama sekali gitu. Nah, saya ingin kalian mencatat hal-hal yang menurut kalian penting di pertemuan kita kali ini. Poin-poinnya apa saja yang kalian dapat, karena saya ingin melihat feedback apakah selama ini saya berjumpa dengan kalian itu
ada manfaatnya atau enggak gitu kan. Ini bisa dilihat dari keaktifan kalian. Nah, tugas yang selanjutnya ini minggu depan ada angket, ada form nanti yang akan diisi, tapi nanti diisinya Selasa depan saja seperti biasa jam 8. Itu nanti untuk tugas Selasa depan. Nah, untuk tugas ini saya udah bilang di grup ya, bahwa nanti untuk semester genap ini saya hanya akan ada satu tugas, jadi hanya akan ada penugasan, kecuali nanti PTS dan PAT. Jadi nanti tugasnya biasanya selain Google Form yaitu LKS yang difotokan. Nanti kan LKS itu udah dapat semua kan ya? Ada bab 5 sampai bab 9 kalau nggak salah. Bab 8, 5 sampai bab 8. Dan itu biasanya nanti saya infokan, oh sekarang kerjakan bab 5 gitu. Sekarang kerjakan bab 7, bab 8. Nah, biasanya cuma 3 bab yang wajib dikerjakan. Sama kan seperti semester kemarin. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Dan Google Classroom-nya masih digunakan ya yang kemarin. Untuk hari ini saya belum sempat buka Classroom-nya. Jadi kita langsung berzoom aja di Zoom. Nanti Selasa depan silakan buka Google Classroom-nya kembali untuk mengisi tugasnya. Termasuk hari ini juga silakan nanti difotokan. Nanti siang aja setelah istirahat jam 12 mungkin, atau setelah selesai kalian dengan mapel yang lainnya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Kita ngobrol saja. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada? Atau ada yang lagi makan? Yang lagi Izin sarapan? bertanya, Pak. Ya, gimana? Kan ini apa sih? Saya udah buka Google Classroom-nya. Hmm. Nah, tapi belum ada yang buat ngisi ininya. Ya, untuk nguploadnya belum ada ya. Nah, nanti itu untuk nguploadnya nanti, karena saya belum buka dari kemarin. Dari sekarang juga belum dibuka. Jadi nanti setelah ini mungkin, atau nanti pada saat kalian istirahat itu sudah ada insya Allah gitu ya. Untuk sekarang belum ada karena saya sendiri belum mempersiapkan itu gitu. Karena tadinya kita akan beralih ke angkasa belajar, pernah mencoba ya, tapi karena kebanyakan banyak yang tidak mengakses pada saat itu, jadi saya putuskan lebih masih menggunakan Google Classroom. Dan nanti kedepannya masih akan tetap ada kuis ya, yang mendapatkan voucher ya, tapi untuk sekarang belum ada karena belum ada nilai yang masuk. Nanti pada saat pertemuan Zoom berikutnya dipersiapkan kuisisnya atau kuis yang lainnya, nanti akan mendapatkan voucher lagi penambahan nilai. Ya, lumayan gitu ya. Bisa digunakan selama 1 semester genap ini. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Ada lagi? Bagi kalian yang ingin melatih belajar public speaking, ingin cerita, ingin curhat, tapi malu untuk berbicara, itu kalian bisa rekam audionya untuk dikirim ke sekolah dan nanti akan dimasukkan ke Angkasa Bersuara. Udah tahu ada di Spotify, di follow jangan lupa, ada Angkasa Bersuara, ada Podsky. Di sana juga ada teman-teman yang udah ngisi. Ada Julfa, ada Cantika, terus nanti ada Firmansa, terus ada Nike juga nanti, terus ada Bintang nanti, terus ada Revina,
Dan ada yang lainnya yang ingin mungkin barangkali silakan. Atau Angga nanti mungkin bisa sharing gimana sih kiat-kiat bisa belajar fisika yang menyenangkan gitu kan. Gitu. Apapun ya, bebas tentang olahraga, misalkan tentang agama boleh, atau tentang hal-hal lainnya, atau mau ngobrol berdua gitu kan, cerita tentang masa-masa sebelum pandemi, setelah pandemi seperti apa gitu. Jadi silahkan kalau yang ingin nanti bisa japri ke saya atau bisa langsung kirim audionya ke sekolah. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perkenalan kali ini? Karena hari ini cuman kita kenalan dulu. Saya kangen melihat wajah-wajah kalian gitu ya. Sudah lama tidak berzumpa. Dan pastikan ya untuk semester sekarang diusahakan menggunakan seragam yang lengkap gitu ya. Walaupun di rumah pas seperti halnya sekolah. Jangan sampai seperti semester kemarin, saya yakin semester sekarang udah berubah. Karena semester kemarin masih ada yang atasannya pakai seragam, bawahnya kostum rebahan gitu ya. Atasnya putih abu, bawahnya memilukan gitu ya. Atau kalau kalian bisa menjaga frame kameranya ya silahkan. Tapi kan suatu saat mungkin ada yang ketekuk laptopnya, ada yang jatuh handphonenya, ada yang kita lupa sedang berdiri ternyata celananya pendek gitu ya. Ada yang lain sebagainya gitu. Nah itu kan hati-hati karena ini semua direkam kan. Cuman yang dipublikasikan cuman mungkin hanya beberapa guru. Tapi ini kita harus mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan pada saat kita sedang Zoom meeting gitu ya. Kegiatan apapun lah, pelajaran apapun kalau kita sedang Zoom meeting, perhatikan diri kita. Mungkin kerudungnya dirapikan, rambutnya dan lain-lain. Semuanya dipersiapkan seperti halnya kita masuk sekolah gitu. Oke, kalau tidak ada saya akan akhiri. Oh iya, terakhir saya ingin kelas 11 MIPA ini bisa bersama-sama, bisa bergotong royong. Karena kita minimal satu kelas aja kita bisa bareng-bareng untuk merangkul teman-teman yang mungkin susah ngerjain tugas, kesulitan. Jadi kita bisa bantu. Bukan berarti kita ngasih contekan, bukan. Tapi kita membantu, memotivasi teman-teman kita yang mungkin ada kekurangan, ada kesulitan pada saat mengerjakan tugas. Jadi kita harus bersama-sama. Jadi percuma kalau kata Baskara Putra gitu ya, kalaupun kita cepet-cepet gitu ya, buat apa gitu ya, cepat tapi sendiri buat apa, bersama tapi saling meracuni ya buat apa gitu. Jadi kita harus bersama-sama naik kelas, bersama-sama di kelas 12 bersama-sama juga. Jangan sampai nanti ada yang tidak bersama lagi dengan kita, teman kita gitu. Jadi kita coba masih ada waktu untuk semester ke depan untuk memperbaiki bagi teman-teman kita yang mungkin pada saat kemarin kesulitan dalam tugas, dalam nilai, atau hal-hal lainnya. Tolong dibantu sama teman-temannya, jangan egois, karena kita selalu bersama, gitu ya. Kan tagline-nya juga bersama angkasa, jayalah Nusantara, gitu. Kalau masih bisa bersama, kenapa kita masih sendiri? Oke. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan tidak memuaskan. Saya akhiri saja walaupun masih ada waktu, kalian bisa persiapkan untuk semester mapel berikutnya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Salam rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya jarak tiada berarti, akan ku arungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang
terus mengganggu, kau akan kembali